Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-13 ya, di materi komitmen organisasi. Mas Mbak semua, di sini ini nanti kita akan membahas ya banyak sekali tentang pengertian dari komitmen organisasi, kemudian nanti ada strateginya ya, kemudian ada cara-caranya bagaimana itu biar berkomitmen di dalam organisasi. Oke, yang pertama kita tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi, dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Inilah pengertian dari komitmen organisasi. Kemudian untuk pengertian komitmen organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Greenberg dan Baron ya, 2003 halaman 160, komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan terlibat dalam organisasinya dan keinginan untuk tetap mencapai anggotanya, di mana di dalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Ya, jadi kita melihat dari Greenberg ini ya, bahwa komitmen organisasi itu bisa dilihat juga dari sikap kesetiaannya dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi. Kemudian 2, menurut Allen dan Meyer, komitmen organisasi adalah kelekatan emosi, identifikasi, dan keterlibatan individu dengan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Ya, inilah menurut Allen dan Meyer. Kemudian yang ketiga, menurut Steer dan Porter ya, di mana komitmen organisasi ini adalah suatu sikap di mana individu mengidentifikasikan dirinya terhadap tujuan-tujuan dan harapan-harapan organisasi tempat ia bekerja serta berusaha menjaga keanggotaan dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. 4, menurut Luhmann ya. Di sini komitmen organisasi yaitu keinginan kuat ya untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras ya sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu, juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 5, menurut MC Sen dan Von Glinau bahwa komitmen organisasi adalah pengaruh yang paling kuat di mana orang mengidentifikasi terhadap permintaan sangat termotivasi untuk melaksanakannya, bahkan ketika sumber motivasi tidak lagi hadir.
Kemudian menurut Metin dan Jackson yang menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan itu mempercayai dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta tidak akan meninggalkan organisasi tersebut. Kemudian kita lihat dari aspek-aspek komitmen organisasi ya. Aspek-aspek komitmen organisasi ini, yang pertama kita lihat identifikasi ya. Identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi. Guna menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi bagi para anggota, atau dengan kata lain, organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dalam tujuan organisasi ya. Maka hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi. Maka lebih lanjut, membuat anggota itu dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi. Inilah kita lihat dari aspek identifikasi ya. Kita lihat dari yang pertama itu identifikasi. Dua adalah keterlibatan. Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pimpinan atau rekan kerja. Cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukkan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama. Kemudian juga anggota merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari anggota organisasi, dan konsekuen lebih lanjut mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah mereka putuskan ya. Karena pastinya adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan ya. Hasil yang dirasakan itu bahwa tingkat kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya akan selalu disiplin dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini diupayakan bila anggota merasakan adanya keamanan ya dan kepuasan dalam tempat kerjanya. Kita lihat Mas Mbak semua, setelah dari aspek-aspek komitmen organisasi tadi, kaitannya yang pertama ada identifikasi, ada loyalitas ya. Dan ini kita lihat dari dimensinya, dimensi komitmen organisasi, di mana kita lihat yang pertama adalah komitmen efektif ya. Komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka itu sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen efektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut.
dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian komitmen berkelanjutan, ya. Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini. Kemudian yaitu komitmen normatif. Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Inilah komitmen normatif, ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda melihat dari dimensi-dimensi yang kaitannya dengan dimensi komitmen organisasi tadi, maka kita lihat dari faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, ya, di mana karakteristik pribadi individu kita lihat. Karakteristik pribadi tersebut kita lihat terbagi dalam dua variabel, yaitu yang pertama itu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis ya mencakup gender, ya, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional itu mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Kemudian karakteristik organisasi. Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dan organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Kemudian pengalaman organisasi. Sedangkan pengalaman berorganisasi ini tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya. Kemudian kita lihat dari indikatornya. Indikator komitmen organisasi. Ada 3 faktor atau indikator yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di antaranya yang pertama itu adalah kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. 2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. 3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Kemudian untuk manfaat, ya, manfaat komitmen dalam organisasi, kita lihat yang pertama ini adalah para pekerja
yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. 2. Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. 3. Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Jadi kita lihat dari pembentukan komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi maupun dari individu itu sendiri. Dalam perkembangannya, efektif komitmen, kontinuitas komitmen, dan normatif komitmen masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri. Ini menurut Allen dan Mayer, ya. Kemudian yang pertama kita lihat dari proses terbentuknya efektif komitmen. Ada beberapa penelitian mengenai attended dari efektif komitmen. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan 3 kategori besar. Ketiga kategori besar tersebut yaitu yang pertama dari karakter organisasi yang memengaruhi perkembangan efektif komitmen adalah sistem desentralisasi. Contohnya, karakteristik organisasi itu ya. Kemudian yang dilihat adalah dari kepemudaan, ya. Kemudian aliran organisasi yang digunakan, bagaimana praktek kelompok sel dalam organisasi tersebut, dan bagaimana kedudukan kelompok sel sebagai strategi organisasi. Kemudian yaitu yang kedua adalah karakteristik individu. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender mempengaruhi efektif komitmen. Namun ada pula yang menyatakan tidak demikian, ya. Selain itu, usia juga mempengaruhi proses terbentuknya efektif komitmen. Meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri, organisasional tenur, status pernikahan, tingkat kependidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya. Kemudian adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja individu yang memengaruhi proses terbentuknya efektif komitmen antara lain job scope, ya, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu, peran individu dalam organisasi tersebut dan hubungannya dengan atasan. 2. Proses terbentuknya continuing commitment. Continuous commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam 2 variabel, yaitu investasi dan alternatif. Selain itu,
Proses pertimbangan juga dapat memengaruhi individu, ini menurut Allen dan Mayer. Kemudian proses terbentuknya normatif komitmen. Wiener dalam Allen dan Mayer menyatakan normatif komitmen terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi dari keluarga atau budaya, dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Kemudian bagaimana caranya? Ya, tadi saya juga menyatakan bahwa nanti kita itu juga akan mempelajari cara-cara bagaimana ya membangun komitmen organisasi, karena ini sangat penting sekali. Cara membangun komitmen organisasi ini kita lihat dari 3 pilar ya. Yang pertama itu adalah menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi. Untuk mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja di organisasi. Untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. 2. Menciptakan semangat dalam bekerja. Cara ini dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. 3. Keyakinan dalam manajemen. Cara ini mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Kemudian kita lihat dari strategi komitmen organisasi. Ya, ada 10 komponen sebagai sebuah strategi bagi manajemen. Kita lihat di sini untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya, ya, yaitu yang pertama, definisikan dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi. 2. Sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang dan strategi organisasi, dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategi. 3. Mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai mereka merasakan langkah itu adalah merupakan miliknya. 4. Berikan pola kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. 5. Gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. 6. Berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari gaya manajemen organisasi dan meningkatkan keterlibatan dalam bekerja sama anggota. 7. Kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi. 8. Kenalkan kepada anggota organisasi keuntungan organisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun mendatang. 8. Gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. Yang ini ya terakhir 10. Gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya
untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide, bahkan kalau perlu diambil tindakan mengenai ide-ide bagus mereka. Oke Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari tentang banyak sekali di komitmen organisasi tersebut ya, dari strateginya, dari indikatornya, dari caranya ya, cara berkomitmen organisasi, Mas Mbak semua, sekarang Anda menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan dua pengertian komitmen organisasi menurut pakar ahli yang berbeda. 2. Jelaskan strategi komitmen dalam organisasi. Anda jelaskan dan sebutkan dan jelaskan. Ini nanti Anda sebutkan dan jelaskan secara singkat saja, oke? Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Mas Mbak semua nanti untuk login di Siakat untuk presensi di pertemuan ke-13 ini ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.